Biarlah kasih itu terus ada di dalam hati kita. Selamat pagi, salam. Selamat pagi, salam. Sekali lagi, selamat pagi, salam. Selamat pagi, salam. Masih ada sukacita, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kita hidup oleh Tuhan. Terima kasih juga kepada Ibu Asrama yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa kembali berkhotbah. Dan di sini kita mari belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita gentar, jangan pernah kita khawatir. Karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Amin. Langsung saja kita buka kitab kita, Alkitab kita. Kita buka di dalam Matius. Kita buka di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Sekali lagi dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Sudah dapat katakan amin. Amin. Ya. Sini kita akan membacanya secara bersama-sama, tapi ya, izinkan saya untuk membaca judul perikop yang diberikan oleh lembaga kitab, yaitu hukum yang terutama. 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang pertama dan pertama, dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Amin. Ya. Di sini saya memberikan tema mengasihi Tuhan. Kata mengasihi di sini sudah sering kita dengar, sudah sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam kehidupan kita sering kita gunakan untuk keluarga kita, bahwa kita mengasihi keluarga kita, mengasihi teman-teman, aku mengasihi abang saya. Itu juga mungkin yang punya pacar, aku mengasihimu sayang, kayak kata saya. Itu juga dengan ibu asrama, kita mengasihi ibu asrama kita. Amin. Amin. Tapi di sini saya membawa tema yang bertemakan mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhan sangat mengasihi kita sebagai umat-umatnya. Kenapa? Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Sangat jelas dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, coba kita buka bareng-bareng Yohanes 3 ayat 16. Ya. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Lewat apa? Lewat anaknya yang tunggal. Tuhan Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang rela mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Tuhan rela mati buat kita, itu supaya kita bisa selamat. Oleh sebab itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, domba-dombanya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan itu adalah kewajiban kita. Jangan pernah kita
takut atau jangan pernah hanya setengah-setengah untuk mengasihi Tuhan, tetapi sepenuhnya dalam segenap hati kita, akal budi dan kekuatan kita harus bisa mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Ya. Begitu juga dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Kita sesama kita harus bisa mengasihi sesama kita. Dan kita mengasihi sesama kita, pastinya kita akan mengasihi Tuhan. Karena apa? Sudah jelas di dalam hukum yang terutama yang pertama tadi, bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Di hukum yang kedua juga mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya memberikan bagaimana supaya kita senantiasa mengasihi Allah. Ada 3 hal di sini. Bagaimana supaya kita senantiasa mengasihi Allah? Yang pertama, bahwa kita harus menuruti perintah Allah. Jadi, bagaimana supaya kita senantiasa mengasihi Allah? Yang pertama, menuruti perintah Allah. Perintah seperti apa yang dikatakan untuk bisa senantiasa mengasihi Allah? Jelas yang dikatakan di dalam ayat yang ke-37 tadi ya, 37 tadi, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi perintah Tuhan yang seperti apa? Perintah Tuhan yang seperti ayat yang ke-37 tadi, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati berarti kita harus mengasihi Tuhan dengan tulus, tidak setengah-setengah, dengan 100% bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Itu juga dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Berarti kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Kita harus bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu, saudara, untuk bisa menuruti perintah-perintah Tuhan, kita juga harus bisa menjadi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan menuruti perintah Allah, pastinya kita bisa senantiasa mengasihi Allah. Poin yang kedua ialah menjadi pelaku firman Allah. Menjadi pelaku firman Allah bisa kita buka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Dan kita buka bersama dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dikatakan di sini kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja. Berarti dalam setiap kehidupan kita harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita yang seperti apa. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus hidup mengasihi, harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang bagaimana? Bahwa ketika kita mempunyai teman atau kita yang sedang membenci teman, kita harus bisa memberikan yang terbaik dengan cara mengasihinya, jangan menjauhinya. Jadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu yang selalu melakukan firman Tuhannya bukan hanya didengar saja, tapi dilakukan dalam kehidupannya. Amin. Amin. Jadi kata mengasihi ini sangat tidak asing dalam setiap kehidupan kita, karena kita sangat sering mendengar kata mengasihi ini. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, biarlah kita dalam setiap kehidupan kita bisa kita aplikasikan bukan hanya di asrama ini saja, tapi di luar sana juga. Ketika kita berada di luar nanti, biarlah ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita tidak ada yang namanya katanya cuek, tidak ada yang katanya gampang marah, gampang emosi, tetapi biarlah kita bisa mengasihi saudara kita. Amin. Amin. Walaupun memang terkadang untuk mengasihi itu sulit kita lakukan secara terus-menerus, karena dalam mengasihi itu pun kita butuh proses.
bukan hanya mengasihi, aku mengasihimu udah selesai, tidak. Tapi mungkin dengan adanya teman yang menjahati kita, kita butuh proses untuk bisa mengasihi dia dengan maksimal. Masuk kepada poin 3. Jadi bagaimana supaya kita senantiasa mengasihi Allah? Yang ketiga adalah mengasihi sesama kita dalam kehidupan kita. Itu yang saya katakan tadi, mengasihi sesama kita dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Oke, saya akan membacanya kembali untuk saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Dengan kita bisa mengasihi Allah, pasti kita juga bisa mengasihi saudara kita. Oleh sebab itu, terutama yang harus kita lakukan adalah mengasihi Allah. Dengan kita bisa mengasihi Allah, pastinya dengan teman yang membenci kita, teman yang memusuhi kita, pasti kita bisa mengasihinya dengan maksimal. Bukan dengan hanya ucap kata saja aku mengasihimu, udah. Tapi tidak sungguh-sungguh dari hati. Jadi dalam kehidupan kita itu kita harus ada kasih. Dalam kehidupan kita itu jangan pernah tinggalkan kasih, karena kasih itu sangat besar daripada iman dan pengharapan. Memang iman sangat dibutuhkan dan pengharapan sangat dibutuhkan, tetapi kasih adalah yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita ini jangan pernah kita mau untuk berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan, tetapi hendaklah kita selalu mengasihi dalam diri kita kepada teman kita, kepada saudara kita, bahkan kepada ibu asrama kita. Kita harus bisa mengasihi. Amin. Amin. Oleh sebab itu, bila firman Tuhan cukup sekian, dan dalam kehidupan kita firman Tuhan bisa kita remakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah kasih itu terus ada di dalam hati kita.